Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga kesempatan sehingga kita bisa dapat bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu pandai dan mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang berbahagia, kini telah tiba bulan Ramadan. Tentunya ini suatu nikmat karunia yang luar biasa, dan ini juga tidak lepas dari doa-doa kita selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami, sehingga kami bisa mendapati bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang tak terhingga yang Kau berikan kepada kami. Kita berharap sekali lagi, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan ada dua target yang hendak kita capai. Termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa. Target yang pertama, bagaimana ibadah itu sah secara hukum syar'i atau dalam kajian fikih. Dan yang kedua, bagaimana ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita berpuasa secara hukum syar'i, mari kita dengarkan definisi tentang ibadah puasa. Ulama-ulama memberikan definisi, puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Ulama-ulama menjelaskan, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, dan disertai dengan niat. Dari sinilah pemirsa yang berbahagia, bahwa sahnya puasa yang kita lakukan ada dua syarat atau dua rukun. Yang pertama adalah niyah. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dengan tegas, la budda min tabyitin niyah, bahwa niat itu harus dilakukan sebelum kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Berbeda dengan ibadah puasa sunnah yang dapat kita lakukan niat walaupun kita sudah mulai berpuasa. Dan inilah sesungguhnya yang melatar belakangi mengapa salah satu tradisi budaya yang ada di tanah air kita, usai kita melaksanakan sholat tarawih, selesai kita melaksanakan sholat witir, lalu kita melakukan niat bersama-sama. Allahumma nawaitu shawma ghadin an adai fadhi syahri Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Karena niat ini adalah merupakan rukun sahnya ibadah puasa yang kita lakukan. Yang kedua, puasa kita itu sah apabila kita berhasil untuk menghindari diri kita tidak melanggar hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan waktunya itu min tulu'il fajar, dari terbit fajar, atau bahasa sederhananya yaitu pada saat tiba azan subuh, sampai dengan ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenam matahari,
yaitu tepat sederhananya tiba azan maghrib. Seandainya pada siang hari itu tadi kita tidak melanggar apa-apa yang membatalkan puasa, maka sahlah puasa kita secara hukum fikih. Pertanyaannya, apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Artinya kita memakan sesuatu apapun atau kita minum dengan sengaja, maka batallah puasa kita. Tapi kalau seandainya kita makan, minum, terlupa, bahkan menambah sekalipun, tapi kita lakukan itu lupa, bukan dengan sengaja, maka puasa kita tetap sah, tidak batal. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu, kita mengira bahwa waktu masih malam, belum tiba waktu subuh, lalu kita masih makan atau kita masih minum. Ternyata waktu sudah tiba, azan subuh telah tiba, maka batallah puasa kita itu. Nah, dari sinilah munculnya ijtihad ulama-ulama sejak dahulu, yaitu adanya imsak. Imsak itu kalau kita umpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dalam traffic light, imsak itu tak ubahnya seperti lampu kuning, yaitu persiapan untuk berhenti. Sama, imsak itu belum tiba waktu kita untuk melaksanakan kewajiban puasa, tetapi imsak adalah persiapan kita untuk kita memulai puasa. Jangan sampai kita sedang makan, kita minum, ternyata waktu subuh telah tiba. Makanya kita berterima kasih kepada ulama-ulama telah terdahulu yang mengijtihadkan adanya imsak. Kalau zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita sama-sama tahu pada zaman Nabi itu azan subuhnya 2 kali. Makanya Nabi mengatakan, "Idza sami'tum nida'a Bilal fakulu washrabu fa innahu bilail." Kata Nabi, kalau kalian baru mendengar azannya Bilal, silahkan teruskan makan, silahkan teruskan minum, karena ini masih malam. Berbeda tatkala kalian mendengar azannya Abu Ummi Maktum, maka ketika itu telah tiba waktu subuh, telah tiba waktu fajar, maka berarti kalian harus memulai dengan pelaksanaan ibadah puasa kita. Begitu pula yang termasuk membatalkan puasa kita, kita mengira telah tiba waktu berbuka, telah tiba waktu azan maghrib, kita makan, kita minum, ternyata belum waktunya. Yang kita dengar ternyata baru azannya Jakarta. Makanya batallah puasa kita hari itu. Itulah sebabnya pemirsa, wajib bagi kita untuk berhati-hati, untuk memastikan bahwa memang telah tiba waktu azan maghrib atau waktu maghrib, terbenam matahari di mana kita tempat berada. Jadi jangan sampai kita mengikuti azan telah tiba waktu maghrib di daerah lain, apalagi di negara lain. Itu dapat membatalkan puasa kita, maka tidak sahlah puasa kita. Kemudian termasuk juga yang membatalkan puasa, memasukkan benda-benda sesuatu melalui rongga-rongga yang ada, ilal jauf, sampai ke perut kita. Baik melalui mulut, lubang hidung, ataukah lubang dubur. Apapun yang kita masukkan, apakah berupa makanan, berupa obat, ataupun benda apapun yang kita masukkan, maka batallah puasa kita. Tetapi kalau kita memasukkan bukan dari rongga-rongga yang ada, seperti suntik atau infus, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Termasuk juga yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntahnya itu tidak sengaja, karena masuk angin, atau mabuk di perjalanan, atau seorang wanita yang sedang mengidam, lalu dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Termasuk juga yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Al-istimna itu artinya apa? Sengaja mengeluarkan air sperma. Tapi kalau seandainya tidak sengaja, maaf, misalnya kita sedang tidur pada siang hari Ramadan, lalu mimpi basah, lalu keluarlah air sperma, maka itu tidak membatalkan puasa. Hal yang sama juga bagi suami istri, pada malam hari mereka melakukan hubungan suami istri misalnya. Maka tatkala tiba waktu fajar untuk mulai puasa, bagi mereka tetap lanjutkan untuk berpuasa. Karena kita tahu bahwa tidak ada ketentuan orang yang berpuasa itu tidak boleh dalam keadaan junub. Artinya dia mandi atau melaksanakan wajib mandi bukan untuk memulai puasa, melainkan karena untuk melakukan sholat subuh.
Itulah dia sebagai ketentuan agama. Kemudian yang juga dapat membatalkan puasa yaitu melakukan hubungan suami istri. Bahkan masalah ini bukan saja dianggap batal, melainkan dikenakan sanksi, yaitu dengan cara berpuasa syahraini mutatabi'ain. Dia dikenakan sanksi untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Artinya dia sudah mendapat 59 hari, tinggal 1 hari, lalu batal, maka dia harus mengulangi kembali. Kalau seandainya tidak sanggup untuk melakukan itu, maka dia berpuasa syahraini mutatabi'ain. Tidak sanggup berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka dia diminta untuk it'amu sittina miskina, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini membuktikan pemirsa bahwa hubungan itu betul-betul merupakan hal yang sangat amat diwanti-wanti, yang sangat dilarang. Karena kita tahu bahwa di antara target ibadah puasa itu adalah untuk menjadikan manusia itu bertakwa. Dan manusia itu dikatakan manusia bertakwa tatkala dia mampu untuk mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Semoga kita mampu untuk mengendalikan diri kita itu sehingga kita tidak akan melanggar apa yang dilarang pada saat kita melaksanakan kewajiban puasa. Seandainya hal-hal tersebut kita tidak melanggarnya sampai tiba saat azan maghrib, maka sahlah ibadah puasa kita untuk hari itu. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, ketabahan agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa kita alal wajhi syar'i, yaitu sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman agar ibadah kita betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga ibadah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.